Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. Wa la haula wa la quwwata illa billahil 'aliyyil 'azim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'du. Hadirin jamaah sholawat burdah dan maratibul atas yang dimuliakan Allah. Pertama-tama terlebih dahulu marilah kita sama-sama memanjatkan puji dan syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala, karena dengan limpahan rahmat, karunia dan taufik hidayahnya jualah di malam hari ini kembali kita dapat berkumpul bersilaturahmi dalam rangka sama-sama kita melaksanakan ibadah rutinitas kita, yaitu membaca Ratibul Athos dan membaca sholawat burdah. Kemudian kita lanjutkan dengan sama-sama belajar atau mendengarkan tausiah agama berupa ilmu fikih, yaitu kitab Kifayatul Muhtaj yang bermazhabkan Imam Syafi'i. Salawat serta salam semoga pula senantiasa tercurah pada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, pada keluarga beliau, sahabat beliau, dan orang-orang yang senantiasa mengikuti jejak beliau ila yaumil qiyamah. Hadirin jamaah salat burdah yang Allah muliakan, pada malam hari ini kita akan membicarakan tentang sunat-sunat hayat. Setelah kemarin kita menjelaskan sunat-sunat abad, ya, pada malam hari ini sunat-sunat hayat. Nah, jadi di dalam sholat yang rukunnya 13 itu terdiri dari rukun, sunat abad, dan sunat hayat. Nah, kalau hanya rukun itu kalau ketinggalan sholatnya menjadi batal, ya. Kalau tidak langsung dikerjakan ya apa yang ketinggalan tadi. Nah, kalau sunat abad kemarin, kalau ketinggalan itu kata jadi apa? Tidak mengapa, tetapi sunat ditambah dengan sujud sahwi. Nah, pada malam hari ini kita membicarakan sunat-sunat hayat. Artinya sunat hayat ini kalau ketinggalan kata bapak aja, ya, kada ditambah dengan sujud sahwi, tidak. Cuman tidak mendapatkan pahala sunat, itu aja. Qala al-mu'allif rahimahullahu ta'ala nafa'ana bihi wa bi ulumi fid dharain amin. Sunat-sunat hayat: satu, mengangkat tangan ketika takbiratul ihram. Nah, itu sunat hayat. Mengangkat tangan ketika takbiratul ihram. Allahu Akbar, ya. Kemudian mengangkat tangan itu ada yang sampai bahu aja, ya, pintangan bahu sini. Ada juga ada yang pintangan telinga. Itu dua-duanya benar, ya kan, karena ada hadisnya bahwa itu dari Rasulullah SAW. Jadi pertama mengangkat tangan ketika takbiratul ihram, ya kan, hendak ruku, i'tidal, berdiri sesudah bangkit dari tasyahud awal, mengangkat tangan itu sunat hayat, ya.
takbiratul ihram, Allahu Akbar, angkat tangan lah. Kemudian hendak ruku, Allahu Akbar, angkat tangan juga. I'tidal, sami Allahu liman hamidah, angkat tangan juga. Kemudian berdiri sesudah bangkit dari tasyahud awal, Allahu Akbar. Nah itu sunat hayat. Kalau kadang kayak itu bang, kadang mengerjakan itu ada apa aja, ya kan? Cuman kadang mendapatkan pahala sunat. Itu aja. Itu kada ajarannya itu ya kan? Ya. Jadi yang sunat mengangkat tangan itu ketika takbiratul ihram ya kan? Allahu Akbar, angkat tangan. Kemudian ketika hendak ruku, Allahu Akbar. Kemudian i'tidal bangkit dari ruku, Allahu Akbar. Kemudian terakhir berdiri sesudah bangkit tahiyat awal tasyahud awal. Kalau dia berokatan angkat tangan itu kan ada kayak apa itu guru? Ada yang misalnya kayak gitu ya. Enggak apa-apa aja bang, itu cuman salah cara aja. Ya niatnya juga. Salah cara. Ada membatalkan dong ada. Salah cara ya kan? Angkat terus tangannya kan? Ya Allah. Berarti orang itu kada belajar ya kan, atau umpatan ya kan, ikut-ikutan ya. Nah, makanya penting kita belajar. Amat belajar tak salah juga ya. Yang kedua, meletakkan tangan di atas tangan kiri di antara pusat dan dada. Nah itu sunat hayat juga. Habis takbir tadi ya kan, kalau meletakkan tangan kanan di atas tangan kiri, di atas pusat, di bawah dada. Nah itu menurut mazhab Imam Syafi'i. Kalau Imam Hanafi bang, Imam Hanafi dan Hambali itu di bawah pusat hendakannya, jadi di bawah pusat gitu. Nah kalau Imam Maliki lurus ya, lurus ya. Nah itu Imam Maliki. Kalau Imam Syafi'i tadi antara pusat dan dada. Pintangan hati kita itu ya kan. Kemudian yang ketiga, sunat hayat membaca doa iftitah. Sunat hayat ya, membaca doa iftitah. Jadi apa doa iftitah itu sunat aja ya kan, sunat hayat aja, bukan sunat abad lah. Kalau sunat abad itu kan ketinggalan harus ditambal dengan sujud sahwi. Ada ini sunat hayat ketinggalan kada apa aja ya. Kemudian lagi a'udzubillah sebelum membaca Fatihah, itu sunat ayat 2. Ta'awuz sebelum membaca Fatihah pada rakaat yang pertama. Khusus doa iftitah, sedangkan a'udzubillah sampai akhir pada semua rakaat itu sunat ayat 2 ya kan? Sunat ayat 2. Jadi yang ketiga tadi membaca doa iftitah sunat hayat ya kan. Kemudian a'udzubillah sebelum baca Fatihah pada rakaat pertama ya kan. Itu sunat hayat juga. Khusus doa iftitah ya kan, khusus doa iftitah. Sedangkan a'udzubillah sampai akhir pada semua rakaat itu sunat juga. Jadi sebelum membaca Fatihah a'udzubillah. Ya kan, sebelum membaca Fatihah a'udzubillah minasyaitonir rajim. Karena kita ini ada perintah ya, perintah dari Allah. Faiza qara'tal Qur'an fasta'idz billahi minasyaitonir rajim. Ada salah. Apabila kamu hendak membaca Quran, maka ucapkanlah a'udzubillah ta'awuz. Itu ada perintah dari Allah. Jadi sunat ya. Amun kalau dibaca Pak, ada waktu juga. Cuman kadang mendapat pahala sunat. Kemudian yang keempat mengata amin selesai Fatihah, sunat hayat juga. Amin ya. Ini baca itu membacanya jangan amin. Atau misalnya amin. Lain juga artinya kan. Macam-macam, lain arti, lain bunyi, lain arti ya kan.
Nah itu hati-hati. Jadi nang bujur itu amin. Nah bisa juga tapi salah dia tuh sedih. Hati-hatilah. Kemudian yang kelima, sunat hayat membaca surah selesai Fatihah pada rakaat yang pertama dan kedua. Membaca surah selesai Fatihah pada rakaat yang pertama dan kedua, ini sunat hayat juga. Jadi biar pada bersurahan ada apa juga langsung aja. Amin. Langsung aja. Jadi sunat hayat saja ya kan. Cuma kadang mendapat pahala gitu ya kan. Karena kita membaca Al-Quran di dalam sholat itu pahalanya luar biasa ya kan. Kata Sayyidina Ali, nah ini kata Sayyidina Ali, membaca Quran tanpa wudu 1 huruf dibalas 10. Membaca Quran berwudu tapi di luar sholat ya kan, itu ganjarannya 25 1 huruf balasannya. Membaca Quran di dalam sholat tapi sholatnya duduk itu 50 sahurufnya dibalas 50 kebaikan. Membaca Quran dalam sholat ketika berdiri itu 100 1 huruf ganjaran pahalanya. Itu wajar Sayyidina Ali. Ya, nah, jadi mungkin ada membaca Quran di dalam sholat kan rugi rasanya. Kenal-kenal pahalanya tuh, cuman kita ini ada diperlihatkan aja. Ya hanya diperlihatkan berabut yang berabutkan orang. Mau diperlihatkan ya kan, jadi keimanannya lagi ya kan, iman kita nih mantap kada ya kan. Nah, kemudian yang ke-6 ya. Sampai. Yang ke-6 bernyaring membaca Fatihah dan surat pada rakaat yang pertama dan kedua di waktu sholat maghrib, isya dan subuh. Nah, bernyaring itu sunat hayat. Bagaimana tadi? Coba juga. Memang bernyaring itu sunat. Sembahyang maghrib, isya dan subuh. Kemudian yang ke-7 membaca tasbih waktu rukuk dan sujud. Membaca tasbih itu sunat aja ya, sunat hayat. Berdiam aja ada apa juga ya, kalau banyak apa ada pahala sunat. Kemudian yang ke-8 mengata sami'allahu liman hamidah ketika bangkit dari rukuk, itu sunat hayat juga. Mengata sami'allahu liman hamidah ketika bangkit dari rukuk, sunat hayat. Kemudian yang ke-9 memberi salam yang kedua, itu sunat hayat juga ya kan. Kalau salam pertama itu rukun, salam yang kedua sunat. Kemudian yang ke-10 sunat hayat memalingkan muka ke kanan dan ke kiri ketika memberi salam. Nah itu sunat hayat juga ya kan. Yang ada paling-palingan kan enggak apa juga, lurus saja, sakit gulung misalnya kalau ada apa paling Assalamualaikum sudah ya. Jadi berpaling ke kanan ke kiri itu sunat hayat. Cuman hati-hatilah ketika kita berpaling itu ya kan, yang berpaling itu nih muha kita aja dengan jangan sampai kalau dada-dada itu anak kalau lemah dada-dada ya kan, kalau 4 juga dada kita berpaling lepas arah kiblat itu bisa membatalkan sholat, batal sholatnya ya kan, lepas arah kiblat. Itu hati-hati. Namun misalnya lu paling juga tadi ya kah, hati-hati jangan sampai saipungan awak lu paling ya kah, pinggul lawan muha aja ya kah. Kemudian lafaz doa iftitah itu ialah doa iftitah Allahu Akbar kabira walhamdulillahi katsira wa subhanallahi bukratan wa asila wajjahtu wajhiya lilladzi fatara as-samawati wal arda hanifan muslima wa ma'ana minal musyrikin inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin la syarika lahu wa bidzalika umirtu wa ana minal muslimin. Nah itu doa iftitah. Kemudian dia misalnya ditambah ini wajah tuh ya lah
sebagian tuh ada tambah ini wajah tuh yang saya apa ada apa aja, cuman itu sunat aja ya kan. Sunat tadi doa tadi sunat jangan tapi dipermasalahkan. Cuma di sini kada ada buat ini langsung wajah tuh aja ya kan. Ada jualin ini wajah tuh ditambahinnya ya kan. Antara nambahi sorong kah, antara ada memang ada yang dibacanya juga kah, ada kitabnya yang memandangkan kayak itu atau juga lah. Kita nih baik sangka aja ada kira-kira ada kitabnya juga atau nambahin ini itu dari ya kan. Ini kada ada bang. Nah itu selesai sholat pak, sunat hayat. Kemudian nih yang berikutnya yang membatalkan sholat apa aja? Yang membatalkan sholat satu, berkata-kata dengan sengaja. Berkata-kata dengan sengaja. Bukan yang sengaja batal ya kan? Kemudian yang kedua berhadas. Hadasnya artinya angkutkah ya kan? Nah, tepuk diri ini ya. Sama yang angkut dulu. Kurang lebih keluar sesuatu dari muka atau belakang. Berhadas. Amun wahin ya bang bro. Lahir lagi wahin. Wahin ini kan Wahin kan dapat asal jangan tempat di belakang dia ya kan. Di belakang tempat juga nang di bawah tempat dia anu ya kan. kan wahin kebesaran. Wahin sudah kantor. Ada apa? Alhamdulillah. Ini bahasa Arab juga. Bahasa Arab jangan mancuh ya kan. Mancuh. Udah itu kita baca alhamdulillah bahwa alhamdulillah ya lain lari. Kemudian yang ketiga membatalkan sholat, membiarkan terbuka aurat. Membiarkan terbuka aurat. Kada lakas ditutupnya ya kan. Misalnya ditiup angin ya kan. Ini tetapi misalnya ditiup angin terbuka, dibiarkannya aja ditutup segera ya kan. Lakas ditutup. Nah, itu kada membatalkan. Tapi kalau dibiarkannya aja ditiup angin asal punya aurat maka kelihatan tetap batal. Amun auratnya nang kelihatan batal. Nah, waktu di rumah, anakku di sana membuka tapi. Besar tapi. Taruh alih banget. Pas ditutup. Ini apa? Pas ditutup. Nah, membiarkan terbuka aurat itu bang batal. Misalnya kelihatan kulit sini, apa batal ya? Aurat ya kan? Aurat itu kan antara pusat dan lutut sini. Nah itu batal. Karena kan bebalahannya. Batal bebalahan kelihatan. Udah jalan lama. Nah, kasihan di belakangnya melihat. Di belakang dia. Nah, batal tuh. Asal kali namanya di belakang leh. Hati-hati. Kemudian yang keempat membelakangi kiblat. Membelakangi. Oke, tadi kalau nanya orang salam ke dengan dari kita tadi ya. Nah, hati-hati kalau kamu sampai tahu ke arah apa kiblat. Juga. Kemudian yang kelima makan atau minum. Makan atau minum. Ada makan waktu sholat makan atau minum. Nah, misalnya habis makan tuh kada bersikat gigi ya kan. Lalu misalnya haratan sembahyang keluar dari gigi sabiji nasi lalu ditaguknya batal. Amun dibuangnya misalnya dibuangnya kada batal, kada dimakannya kalau nang batal tuh ditaguknya Simpannya muntung. Kena menakung masalah. atau bekas gulaan ada masih manis ya Pak sama manis ditaguknya makanya anak apa sholat itu berkumur bersikat gigi dan kalau tulang beliau sunatkan bersiwak di kita ya kan supaya jangan ada lagi makanan sisa-sisa makanan itu ya kan itu yang menyebabkan kita batal. Kemudian yang keenam berdehem-dehem atau tertawa terbahak-bahak. Kamu senyum kan Bapak ya? Terbahak-bahak. Jadi hati-hati berdehem ya. Nah, batal. Ya kah? Ini misalnya imam sarak-sarak basah ya kah? Kenapa di belakang nang berdehem? Kada sangkut pautnya.
Imam misalnya serak-serak ya kan? Lalu di belakang wah, kalau sangkut pautnya batal kok. Hati-hati. Mata apa udah mana dompet bebas kan mata. Mata apa? Mata yang bebas. Mata yang kita janaki itu tempat sujud kita, ya kan? Yang mau layang apa ya? Nah itu makruh tuh. Kadang membatalkan dia apa? Ah, ya habis. Oh iya iya. Ya dulu aja. Kasih buka mari tanya ya lah. Yo benar. Itu makruh aja. Ada tegak ada. Nah jadi berlehem tadi lah atau tertawa terbahak-bahak kalau senyum nggak apa-apa. Kemudian yang ketujuh berubah niat. Berubah niat. Berubah niat ya kan? Anak keluar misalnya anak ampi sholat nah batal. Atau misalnya batakluk ya kan? Aku punya hujan turun karena aku ampi sholat perhatian sembahyang hujan turun. Habis dan batal sembahyang ini batakluk gitu ya kan? Talik gitu kan? Udah dulu ya kan aku hujan karena ampi sholat. Pas hujan harinya pertengahan sholat. Nah, batal. Kemudian yang ke-9, yang ke-8 murtad. Tapi keluar dari Islam. Kemudian yang ke-9 perbuatan berturut-turut. Perbuatan berturut-turut untuk kita bergerak berturut-turut sampai 3 kali. Bergerak ya kan? Sampai berturut-turut 3 kali. Kemudian yang ke-10 kejatuhan najis yang tidak dimaafkan. Kejatuhan najis yang tidak dimaafkan kalau bukan dihilangkan pada ketika itu. Jadi misalnya ada salat gugur ditai cacak ya kan. Nah, amun segeranya buang tai cacaknya itu asal karing aja kan lah, karing misalnya lepas kipahnya tak buang, kipah ya kan. Tapi kalau basah pas nyembah kipah itu balimut. Nah, batal. Mun basah ya kan amun karing tak kipah ya kan begarak. Tapi kalau nya basah begarak kalau limutnya ya kan. Nah, ya batal. Batal. Nah, itu kalau sudah dihilangkan saat itu juga. Nah, sudah mau lewat 15 menit lah. Nah, kita sampai di sini dulu yang dapat kita sampaikan. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Mudah-mudahan Allah SWT mengampuni segala dosa-dosa kita. Amin ya Allah. Orang tua kita, keluarga kita, guru-guru kita, dan tetangga kaum muslimin dan muslimat. Amin. Dan mudah-mudahan Allah SWT mengabulkan hajat kita. Amin ya Allah ya Rabb. Hajat akhirat. Amin. Dan mudah-mudahan Allah SWT memastikan kita dalam keadaan husnul khotimah. Amin ya Allah. Husnul khotimah. Amin ya Rabbal alamin. Demikian yang dapat saya sampaikan, mohon maaf atas segala kurang keliruan. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.